Dan diskusi yang saat ini bertemakan 20 tahun UNCAC membayangkan masa depan strategi nasional pencegahan korupsi atau 20 years of UNCAC Imagining the Future of National Strategy on Corruption Prevention. Akan dipimpin oleh moderator yang berikutnya. Kita persilahkan langsung Ibu Bivitri Susanti selaku anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia. Jika sudah siap, kami langsung persilahkan, kita berikan tepuk tangan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian berdiri, sekalian pengen memanggil Ibu dan Bapak yang tertarik bergabung di panel yang ini untuk segera bergabung. Karena kita harus mulai sebentar lagi. Perkenalkan, nama saya Bivitri Susanti. Saya di sini tentu saja sebagai anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia. Jadi saya semacam tuan rumah yang akan mempersilahkan para panelis kita pada hari ini untuk berbagi pandangannya tentang 20 tahun UNCAC membayangkan masa depan strategi nasional pencegahan korupsi. Itu judul panel ini dan tanpa menunda lagi, saya akan memanggil para panelis kita yang saya udah nggak sabar ini ingin mendengarkan pandangan-pandangannya. Ada Ibu Niken Aryati. Silakan Ibu, mohon ke depan. Ibu Niken adalah Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi. Berikan tepuk tangan mohon untuk Ibu Niken, terima kasih. Kemudian Mbak Putri, saya panggil Ibu, tapi kayaknya lebih cocok Mbak ini. Mbak Putri Wijayanti, National Program Coordinator United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Indonesia. Kita beri aplaus untuk Mbak Putri. Kemudian yang ketiga ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani. Silakan Mbak Dani, ini adalah tentu saja kayaknya kita banyak yang kenal ya Mbak Dani ya. Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Kemudian yang laki-laki sendiri tapi tak kalah kerennya karena dia adalah Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Mas Wawan Suyatmiko. Kita beri aplaus untuk Mas Wawan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Nggak apa-apa, kita santai aja meskipun tetap serius tentu saja. Jadi kalau masih ada yang mau minum, bawa kopinya nggak apa-apa. Kita pada siang hari ini, sekali lagi kita akan membicarakan soal United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. Saya akan langsung mulai ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi 20 tahun ini, momentumnya pas sekali. Sejak UNCAC dibentuk dan Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, tapi begitulah biasanya dengan konvensi dan juga dengan kerangka hukum. Seringkali konvensinya sudah ditandatangani sebagai kerangka hukum dianggap sudah cukup baik, tapi kayaknya kita perlu evaluasi. Karena nyatanya tidak sesederhana tanda tangan sama dengan sukses. Karena ternyata indeks persepsi korupsi Indonesia saja itu sudah turun 2022 ini sebesar 4 poin. Belum lagi banyaknya perkara belakangan ini termasuk yang melibatkan menteri-menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang kelihatannya semakin menggila. Dan ini yang akan kita bicarakan. Kita ingin membahas mengenai capaian dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Nah, telah hadir sekali lagi izinkan saya membacakan sepintas saja biar kita enak gitu ya, tahu apa yang kita bicarakan ini ternyata akan dibahas oleh orang-orang yang sangat berkompeten dan sangat relevan. Nanti yang akan menjadi pembicara pertama adalah Ibu Niken Aryati. Beliau adalah koordinator harian Stranas PK Pencegahan Korupsi. Dan beliau itu koordinator harian yang mengkoordinasikan tim teknis, TA Aksi dan juga Monef serta komunikasi.
dan beliau aktif dalam program-program anti korupsi di KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua nanti Mbak Putri Wijayanti, beliau adalah National Program Coordinator di UNODC dan sebenarnya pengalamannya panjang sekali, riwayat kerjanya di berbagai keahlian dalam bidang anti korupsi, pemerintahan, hubungan internasional, hukum internasional dan analisis kebijakan. Dan tentu saja Mbak Putri juga pernah satu organisasi dengan saya di PSHK dan juga pernah di KPK. Kemudian Mbak Dani, saya harus bacakan gelarnya sekalian panjang ya Mbak. Doktranda Jaleswari Pramoda Wardani M. Hum. Harus begitu Mbak. Jadi walaupun saya tahu Mbak Dani pasti kayak saya nggak suka dibacakan panjang gelar-gelarnya ya. Tapi penting kadang-kadang. Beliau adalah Deputi 5 KSP Kantor Staf Presiden. Tapi Mbak Dani ini bukan staf biasa, tapi beliau juga sangat kita kenal karena Mbak Dani adalah akademisi, sebelumnya birokrat, peneliti dan aktivis perempuan. Sebelumnya di peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan di LIPI, sekarang sudah menjadi BRIN. Nah yang kemudian nanti yang terakhir dan saya kira banyak sekali akan memberikan catatan dari Transparansi Internasional Indonesia adalah Mas Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, sudah 10 tahun bersama dengan TI Indonesia dan sudah sangat berpengalaman dalam penelitian dan advokasi dan jaringan global dalam hal anti korupsi. Dan tentu saja penelitiannya sangat banyak soal good governance, transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi ini para panelis kita pada siang hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi kita beri aplaus untuk semuanya. Sekalian biar semangat nih kayaknya mungkin kopinya kurang. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama sesuai janji saya akan memberikan mikrofon kepada Ibu Niken Aryati. Silakan Bu Niken. Ya, terima kasih Mbak Bivit. 7,5 menit Ibu. Oke, makanya nanti dikasih tahu aja Mbak kalau udah waktunya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya sudah tanya ke panitia waktu itu, kalau sudah ada Bu Dani kayaknya saya nggak perlu deh harusnya gitu ya. Karena sebenarnya Bu Dani juga adalah koordinator dari pelaksana dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi mungkin konteks saya menjelaskan di sini mungkin yang detail teknisnya saja karena memang saya adalah koordinator harian yang day to day menemani teman-teman tenaga ahli dan kemudian juga berinteraksi dengan kementerian lembaga pelaksana aksi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tindak lanjut dari ratifikasi UNCAC yang kemudian turun dalam bentuk Perpres 54 2018, sebenarnya memang diamanahkan bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi itu dilakukan dan disinergikan bersama-sama gitu ya, terutama di timnasnya itu ada 5 lembaga termasuk Bu Dani adalah salah satu koordinator pelaksana dari timnas tersebut. Ada 5 setingkat eselon 1 yang ada di sana dari KSP, dari KPK, dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Kemenpan RB. Nah, di dalam timnas tersebut kemudian kami menyusun 15 rencana aksi setiap 2 tahun yang sebenarnya berasal dari mana? Berasal dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Kemudian kita juga menerima masukan dari berbagai macam partisipasi masyarakat, dari NGO, dari media dan dari tentunya dari kementerian lembaga pelaksana aksi tersebut. Sebenarnya sangat banyak dukungan civil society dalam pelaksanaan aksi maupun perumusan aksinya dan juga monitoring dan evaluasinya, termasuk yang dilakukan oleh transparansi. Nanti mungkin Mas Wawan akan menjelaskan. Nah, diantaranya dukungan CSO itu mungkin saya bisa sebutkan saat ini untuk implementasinya mungkin dari World Resource Institute, kemudian dari GIZ juga. Untuk kedua itu untuk kegiatan pelaksanaan aksi One Map, kebijakan satu peta, juga dari Auriga Nusantara sama satu peta, karena ini satu peta kalau tidak dibantu, kalau hanya kementerian lembaga teknis sendiri tidak akan jalan karena masing-masing punya KPI sendiri-sendiri yang kemudian jalan masing-masing. Nah, kemudian juga dari PWYP, dari EITI khusus untuk BO, dari Greenpeace juga BO, memang mostly BO dan One Map. Jadi memang kalau saya bilang ke teman-teman kalau kita melaksanakan ratifikasi UNCAC ada 2 yang harus kita jalankan terus dengan konsisten. Yang pertama BO, beneficial ownership, yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor procurement, pengadaan barang dan jasa.
Nah ini sebenarnya yang kita pegang terus dalam menjalankan ke-12 aksi tadi. Nah dalam menjalankan 12 aksi itu kita setiap 6 bulan harus lapor presiden termasuk progresnya seperti apa. Saya bisa sampaikan setiap 3 bulanan kita melakukan review kembali terhadap setiap tahapan yang ada. Jadi intinya strategi nasional pencegahan korupsi itu 15 aksi itu diturunkan lagi kecil-kecil dalam sekitar 604 milestone namanya, subindikator yang super kecil tapi meaningful. Salah satu dari satu milestone misalnya kita mendorong digitalisasi di 2040 Tersus dan TUKS. Itu cuma satu milestone ya Mbak. Nah, satu milestone-nya lagi ada yang mungkin terlihat ringan tapi sebenarnya berat bagi yang melaksanakan, misalkan mengintegrasikan rencana detail tata ruang kabupaten kota ke OSS. Kita ada sekitar 130-an pemerintah daerah yang kita dorong untuk berintegrasi dengan OSS karena OSS yang katanya mengurangi risiko korupsi di perizinan nggak akan jadi kalau nggak didukung infrastruktur termasuk RDTR dan lain-lain. Itu sebagai contoh. Nah di 6 bulan pertama kita harus menyampaikan ke presiden progresnya seperti apa. Nah di B09 ini saya bisa sampaikan capaian kita dari target 75% kata Bappenas. Jadi dari 604 milestone itu kita harapkan semuanya 100%. Kalau semuanya 100% itu nanti di 2024. Tapi kata Bappenas 75% aja deh gitu ya. Oke 75% saya bisa sampaikan di B09 itu 21,7% aja. Dari target kita setiap kita 3 bulanan kita sebutkan kita punya target 3 bulanan, target kita di bulan ke-9 harusnya 28,5%. Tadi harusnya saya kalau misalkan ada teman-teman dari partai politik, saya mau sampaikan di sini bahwa yang terendah adalah aksi kita di peningkatan integritas partai politik. Itu cuma 4% aja Mbak Bivit. Karena kita sebenarnya pengen mendorong sistem integritas partai politik yang nggak pernah jalan karena lempar-lemparan ke sana kemari. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa jelaskan detailnya. Kenapa progresnya cuma 4% sementara yang lain sudah jalan 20%. 17% dengan segala kerumitannya. Saya bilang 2040 Tersus TUKS terdigitalisasi 6 bulan partai politik nggak jalan sama sekali gitu ya integritasnya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan UNCAC dalam konteks strategi nasional pencegahan korupsi komitmen atau willingness itu sangat penting di sini. Dan yang mendorong itu memang kita beratnya di situ, berdarah-darahnya di situ. Oke, strategi kita sebenarnya adalah mendorong digitalisasi karena itu cara yang tercepat untuk membuka transparansi dan menjadikan mekanisme check and balance terjadi antar lembaga dan terbuka data dan informasi. Dari semua sisi kita sampaikan seperti itu. Nah ini mungkin dalam konteks digitalisasi secara singkat saya bisa cerita ada 4 lah, lumayan lah, ada yang menurut saya ada yang bisa menurut kami baik progresnya, nanti menurut Mas Wawan mungkin bisa beda ya. Tapi menurut kami itu ada 4 sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah aksi satu peta, karena beberapa rencana detail tata ruang kita push untuk jadi. Rencana tata ruang wilayah juga kita dorong untuk jadi dengan ada undang-undang CK dan termasuk sekarang kita mendorong penyelesaian konflik terkait dengan izin lokasi sawit dan tambang yang ada di kawasan hutan misalkan. Karena itu targetnya 2 November harus selesai dan sudah harus ada sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang CK pasal 110A, 110B misalkan. Kemudian yang kedua adalah integrasi perencanaan penganggaran. Kita sejak Indonesia Merdeka kita nggak punya detail integrasi perencanaan penganggaran dari pusat bahkan sampai desa. Desa punya Siskedes, pemerintah daerah punya SIPD Simda namanya, Bappenas punya Krisna, kemudian ini punya Sakti gitu ya, dan sekarang kita bisa saling berbagi data lah sehingga kita tahu uang untuk infrastruktur larinya kemana dan jadi apa. Itu salah satu contohnya dan itu sekarang sudah mulai berprogres. Kita mendorong namanya SIPD sebagai aplikasi umum sehingga pemerintah daerah punya satu aplikasi yang sama yang bisa diintegrasikan dengan pusat dan juga bisa diturunkan ke desa. Kemudian yang ketiga terkait dengan aksi PNBP Minerba, kita dorong Perpres Simbara untuk diterbitkan. Jadi kita selama dalam 3 aksi ini kita ada beberapa perpres yang kita dorong termasuk diantaranya terkait dengan Perpres Simbara dan juga terkait dengan dasar regulasi untuk penguatan APIP. Nah ini juga APIP juga lumayan untuk inspektorat, sudah ada beberapa kementerian lembaga yang maturity levelnya naik dengan baik berkat kita dorong-dorong lah. Intinya kita tuh sebenarnya cuma facilitating, triggering sama hore-hore dan dorong-dorong gitu ya. Kemudian saya sampaikan juga untuk aksi, salah satu aksi yang menurut kami juga sangat baik dan ternyata oh ini ya, misalkan kita mengintegrasikan, kita mendorong integrasi semua program pemerintah dengan yang namanya NIK. Jadi kita alhamdulillah negara kita nggak katro-katro amat gitu ya, kita sudah punya NIK dengan segala dinamikanya di mana
Ya Bapak Ibu pasti kalau ngomongin jeleknya sih banyak ya. Tapi dengan NIK ini kita tahu Bapak dan Ibu subsidi listrik itu sekitar 70-an triliun. 50 triliunnya itu untuk 450 volt dan 900 volt. Dan di situ orang yang menerima itu mungkin sekitar 60-an juta ya, 24 juta untuk 405 volt dan 8 juta untuk yang 900 volt. Masalahnya di sini adalah dengan kita mengkawinkan data, kita bisa ketemu bahwa dari sekian itu yang tercatat di penerima bansos atau DTKS yang ada di Kementerian Sosial itu cuma 40-an% aja. Jadi ibaratnya sisanya itu tidak tercatat di DTKS misalkan. Jadi banyak sekali permasalahan di situ, termasuk juga kita menemukan bahwa untuk yang penerima 900 volt aja ada 137.530 orang yang berulang. Jadi dia punya ID pelanggan yang bolak-balik. Kita jangan-jangan yang punya rumah kos. Nah itu sebenarnya dengan kita mempertukarkan data kita bisa melihat bagaimana proses terjadi. Jadi intinya Mbak, kenapa kita jalannya lamban sekali dalam konteks mungkin dari IPK dan lain-lain. Karena sebenarnya infrastruktur dasar kita nggak punya database yang sama, kita saling bersaling silang tusi antar kementerian lembaga, sehingga kebijakan juga mungkin tidak bisa diturunkan dengan jelas, belum lagi konflik interest yang di dalamnya. Nah untuk itu strategi nasional pencegahan korupsinya mendorong supaya basisnya itu benar dulu. Kalau mau program pakai satu data, NIK kita pakai dengan segala macam hambatannya, untuk tata ruang kita pakai peta yang sama. Karena untuk izin Kementerian Kehutanan, Kementerian Perkebunan, Kementerian ESDM, dia punya peta beda-beda. Jadi tanpa konflik of interest pun sebenarnya udah bikin masalah kalau petanya beda. Namanya peta geser 2 senti aja udah puluhan hektar, sangat pengaruh. Mungkin itu Mbak Bivit dengan segala waktu yang terbatas. Terima kasih, nanti mungkin kita bisa elaborasi di dalam diskusi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Niken. Ibu Niken terima kasih sekali. Saya sampai nggak sanggup nyatet karena banyak sekali datanya yang menarik, yang mungkin bagi kita semua yang ada di sini sebagian besar belum banyak yang tahu. Tapi tenang aja, walaupun memang untuk satu panelis memang waktunya sedikit, 7,5 menit, tapi nanti kita akan punya waktu yang lebih banyak untuk diskusi. Jadi kalau ada yang belum sempat disampaikan, silakan nanti Ibu dan Bapak gali tanya kepada para panelis. Berikutnya yang kedua, saya akan mengundang Mbak Putri Wijayanti untuk menyampaikan evaluasi komitmen UNCAC, kesenjangan antara komitmen dan realita, begitu ya yang harus disampaikan katanya. Silakan. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Putri, bersemangat Mbak Putri. Terima kasih banyak Mbak Bibip. Terima kasih banyak Transparansi Internasional telah mengundang UNODC. Memang ini adalah momentum yang pas ya Mbak Bibip, benar yang disampaikan Mbak Bibip bahwa 2023 ini adalah 20 tahun dari kesepakatan konvensi anti korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Makanya tahun ini hari anti korupsi sedunianya akan spesial gitu ya, karena ini adalah momentum untuk evaluasi bagi semua negara anggota mengenai progres implementasi UNCAC bagi seluruh negara anggota sudah sampai di mana. Nah kembali lagi, saya ingin mengingatkan mungkin dari tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia sudah meratifikasi UNCAC ini sejak 2006. Jadi mungkin sudah lebih dari 15 tahun untuk meratifikasi ini, dan sebenarnya selama bertahun-tahun sebenarnya semenjak Indonesia meratifikasi, kalau dilihat ratifikasi, undang-undang tindak pidana korupsi ada sebelum Indonesia meratifikasi UNCAC. Jadi maka patut dimengerti bahwa ada beberapa gap mungkin ya kalau Bapak dan Ibu pernah melihat rekomendasi dari tim percepatan reformasi hukum bahwa ada dorongan untuk mengadopsi beberapa pasal yang ada di UNCAC yang belum ada di pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Karena memang Indonesia terlebih dulu punya undang-undang tipikor daripada UNCAC itu sendiri terbentuk. Pada saat 2012 dan 2016 Indonesia direview untuk chapter untuk yang cycle pertama itu chapter 3 dan 4. 3 itu adalah pasal atau kriminalisasi, 4 itu untuk kerjasama internasional, dan cycle 2 tahun 2018 itu terkait pencegahan chapter 2 dan chapter 5 aset recovery, perampasan aset. Dan seperti yang sekarang lagi rame Mbak Bibip mengenai RU perampasan aset,
Perampasan bab chapter 5 di perampasan aset adalah sebenarnya chapter yang penting buat negara berkembang. Karena kenapa sejarah masa lalu banyak uang hasil tindak pidana korupsi yang lari gitu ya ke negara lain, dan di chapter 5 ini sebenarnya mendorong semua negara anggota untuk patuh dan menjalankan isi pasal di chapter 5. Jadi itu adalah penting. Nah, saya ingin sedikit membahas 4 chapter yang dievaluasi kemarin. Memang sering terdengar mengenai numbers ya, berapa rekomendasi yang sudah diberikan, berapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Tapi sebenarnya mau saya highlight di sini adalah aspek-aspek, topik-topik yang sebenarnya ada di dalam rekomendasi itu sendiri. Jadi tidak hanya angka, tapi bagaimana Indonesia mengimplementasi pasal-pasal dalam UNCC secara efektif. Jadi bukan cuma checklist, tapi efektif. Pertama mengenai pasal tipikor. Jadi kalau kita bicara ada beberapa pasal di dalam konvensi yang belum, misalnya yang mandatory. Jadi kalau di UNCC ada yang mandatory, ada yang opsional. Untuk yang mandatory, Indonesia belum punya pasal terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing. Jadi ini sebenarnya terkait bagaimana nanti pengusaha Indonesia menjadi lebih bertanggung jawab dalam mereka beroperasi di negara lain. Jadi Indonesia harus punya yurisdiksi menghukum pengusaha badan hukum atau individual yang menyuap di pejabat publik di negara lain. Ini adalah mandatory, sampai hari ini belum ada untuk kriminalisasi. Untuk seperti illicit enrichment, terus habis itu bribery in private sector, itu memang opsional. Tapi, saya bilang tapi, 2 pasal ini akan mendorong sebenarnya iklim atau environment untuk mendorong swasta lebih transparan, lebih akuntabel, dan kalau kita bicara korupsi itu kan ada supply and demand. Nah ini adalah bagian bagaimana mentreatment bagian dari supply-nya. Karena sebenarnya banyak di pasal UNCC itu mentreatment bagian demand-nya. Nah ini adalah bagian yang perlu juga di-highlight. Nah yang kedua itu mengenai integritas sektor publik. Ini adalah kalau kita lihat dari rekomendasi di chapter 2, banyak sebenarnya upaya yang bisa dilakukan tanpa melalui revisi undang-undang kalau terkait integritas sektor publik. Dan tadi memang juga saya sudah mendengar gitu ya beberapa kali disebutkan mengenai konflik kepentingan dari sesi pertama tadi berulang kali. Ini sebenarnya disebutkan di dalam rekomendasi bahwa Indonesia perlu memiliki framework atau prosedur sistem kerja mulai dari yang umum hingga khusus di kementerian bagaimana melakukan pengelolaan konflik kepentingan. Karena konflik kepentingan sendiri itu akan sebenarnya berkontribusi pada pencegahan mulai dari pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, mungkin perizinan, habis itu kita bicara pengelolaan birokrasi gitu ya. Jadi itu akan berkontribusi banyak, dan sebenarnya kalau kita bisa mengelola konflik kepentingan itu sendiri, bisa dibilang tadi saya mendengar masalah pengawasan gitu ya. Pengawasan itu harusnya memang ke sana gitu, bagaimana misalnya posisi pengambil keputusan tertinggi di sebuah kementerian lembaga juga harus accountable gitu mengenai dan aware mengenai masalah konflik kepentingan ini sendiri. Ini yang bukan suka sih, saya melihat memang ini agak terlupakan gitu. Nah, terus kemudian selain masalah konflik kepentingan, tadi sempat disinggung juga di sesi pertama mengenai perbaikan manajemen SDM di pemerintahan. Nah, ini juga sering disinggung menjadi menjadi masalah gitu ya. Dan menurut saya program reformasi birokrasi yang ada saat ini mungkin udah ke arah sana, tinggal mungkin bagaimana menjadikan apa ide dari reformasi birokrasi itu menjadi kenyataan. Terus kemudian ada mengenai manajemen resiko gitu ya, manajemen resiko korupsi gitu ya di pemerintahan itu sendiri. Jadi UNODC pernah membuat kegiatan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia mengenai bagaimana korupsi memfasilitasi kejahatan lainnya. Nah di sini sebenarnya terasa bahwa sebenarnya di-sharing gitu ya oleh peserta, banyak peraturan yang dibuat memang disengaja ada loophole di sana sebagai potensi korupsi. Maksudnya loophole dibuat memang sengaja ada gitu ya. Banyaklah peraturan, prosedur gitu ya, mulai dari perizinan mungkin, pengawasan, yang membuat akhirnya itu rentan terhadap korupsi. Nah ini
belum pernah tuh ada assessment. Maksudnya mungkin di kementerian lembaga bisa tuh mulai ada approach-nya, misalnya setiap peraturan gitu ya, atau misalnya civil society organization menilai sebenarnya apakah peraturan ini ada resiko korupsinya gitu ya. Nah karena di situ sebenarnya bisa kalau dari sisi swasta, iya Mbak, nggak terasa sih kadang-kadang kalau lihat aja, tapi kami yang di lapangan terasa gitu katanya kalau dari pengusaha. Nah kemudian ada integritas di sektor swasta. Nah surprisingly memang ternyata banyak kalau hasil rekomendasi itu banyak sebenarnya framework terkait akuntabilitas di sektor swasta di Indonesia masih belum sesuai standar internasional kalau dari rekomendasi. Dan itu kita perlu sebenarnya mungkin satu pertama legal framework, kedua penguatan kelembagaan, dan yang ketiga mungkin capacity buildingnya juga. Nah kemudian ada beberapa topik lain. Oh iya, ada di depan ya. Pencegahan TPPU, MLA ekstradisi, perlindungan pelapor dan korban, penegakan hukum. Nah di penegakan hukum ini saya ingin highlight sedikit yang sebenarnya juga menarik, yaitu bahwa ada rekomendasi bahwa petty corruption harus masuk pengadilan. Jadi tidak boleh berhenti di proses etik. Karena itu akan menurunkan efek jerah. Nah terus untuk perampasan aset sedikit Mbak Bibip, itu perspektifnya adalah bagaimana Indonesia bisa memfasilitasi negara lain kalau ada hasil tindak pidana negara lain masuk ke Indonesia. Jadi itu perspektifnya harus begitu karena memang di asset recovery Indonesia, di chapter asset recovery ini yang merupakan jadi highlight karena menjadi pertanyaan. Karena peraturan Indonesia itu lebih cenderung tertutup, misalnya mulai dari kerahasiaan informasi perbankan. Jadi kalau ada MLA masuk, terus abis itu minta informasi perbankan, bingung nih. Karena kalau misalnya mau akses informasi perbankan, itu harus ada sprindik. Ada sprindik berarti harusnya kasusnya ditangani di Indonesia. Tapi kalau kasus itu ditangani negara lain, bagaimana mekanismenya? Itu masih jadi pertanyaan. Nah jadi memang, dan di sini juga di notes sama saya, kurang lebih ada 27 rekomendasi yang memang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Dan di sini juga di highlight bahwa seharusnya semua lembaga yang menangani tindak pidana korupsi harus memiliki independensi yang sama seperti KPK. Jadi ada standar independensi, mereka harus terbebas dari undue influence. Jadi tidak hanya KPK, kalau kita lihat pasal UNCC-nya sendiri, it's anti-corruption authorities, berarti semua lembaga yang menangani, gitu ya, pasal 36 ya, menangani tindak pidana korupsi itu harus independen. Kita punya rujukan Jakarta Statement on Anti-Corruption, Jakarta Statement on Principle on Anti-Corruption Authorities. Itu sebenarnya bisa jadi rujukan buat pengembangan baik itu untuk KPK, kepolisian, kejaksaan gitu. Baik Mbak, sampai situ dulu nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Soalnya saya mukanya udah ngasih itu ya, tanpa berkata-kata saya udah menunjukkan muka saya bahwa 7,5 menitnya sudah habis. Tapi nggak apa-apa Mbak Putri, makasih banyak. Saya sebenarnya agak strict begini supaya memberi ruang, supaya nanti peserta bisa menggali lebih lanjut. Dan saya udah mulai ketemu benang merahnya nih dan jangan-jangan akan terulang lagi, yaitu soal conflict of interest. Karena memang Ibu dan Bapak tentu saja korupsi itu kan bukan hanya, kita kan ngomongnya soal pejabat terus ya, tapi juga ada di sisi lainnya ada partai politik juga, ada pengusaha juga, dan semuanya itu sebenarnya disambungkannya dengan benturan-benturan kepentingan. Nah jadi akan sangat menarik, berikutnya kita pengen tahu nih dari Mbak Dani tentang bagaimana sih sebenarnya kalau evaluasi dari kantor staf presiden, karena KSP ini unsur dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi, evaluasi dari strategi nasional pencegahan korupsi ini sebenarnya sejauh ini bagaimana? Silakan Mbak Dani. Ya, terima kasih Mbak Bibip. Terima kasih juga atas undangannya kepada kawan-kawan TI. Ini betul kata Bang Todung bahwa ini semacam reuni wajah-wajah kolega-kolega yang sangat saya kenal. Dan tapi saya dari tadi saya berpikir bahwa ini pasti pemerintah yang paling akan banyak ditanya karena pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah apa evaluasi KSP terutama terhadap pencegahan anti korupsi ini, Stranas PK ini, catatan-catatannya, dan kemudian apa yang perlu dilakukan atau pembenahan apa saja yang bisa dilakukan terkait hal itu.
Pertama, kalau kita bicara soal komitmen Presiden, saya rasa ini tertuang dalam RPJMN 2020 sampai 2024 bahwa tentang pencegahan anti korupsi itu ada dua hal, yaitu satu bagaimana implementasi tentang pencegahan atau Stranas PK itu, Stranas Pencegahan Korupsi, dan yang kedua itu bagaimana pengelolaan mekanisme terkait dengan aset, pengelolaan aset atau pemulihan aset yang dilakukan melalui peradilan secara menyeluruh. Nah, dua hal ini tadi yang pertama sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bu Niken, tadi dipaparkan secara garis besar, bahkan Mbak Bibip menyampaikan bahwa kok kita banyak yang nggak tahu. Mungkin ini karena kita sebagian besar dari kita lebih tertarik dengan penindakan, Mbak, ketimbang pencegahan. Dan yang kedua, pencegahan itu dilakukan di internal pemerintah dan itu sama sekali nggak menarik. Karena pasti sebagian besar akan menyampaikan bahwa lah itu tugasnya pemerintah. Jadi untuk disampaikan ke publik dengan narasi tentang capaian-capaian sekecil apapun itu kami menyadari bahwa itu tidak terlalu menarik ketimbang OTT maupun penindakan yang selama ini kita dengarkan. Padahal menurut saya justru di jalan sunyi ini butuh untuk diramaikan. Karena tadi yang disampaikan oleh Bu Niken bahwa tidak padunya data. Bagaimana data antara kementerian lembaga itu penting untuk disatu padukan, itu penyepadanan data ini juga bukan perkara mudah karena ini terkait dengan regulasi, ini terkait dengan kewenangan tusi masing-masing kementerian lembaga yang itu juga akan ruwet di dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan, belum lagi bicara soal ego sektoral dan lain-lain. KSP merupakan anggota dari 5 tim Stranas PK ini memang memiliki tugas sebagai pengendalian program prioritas nasional Presiden yang di dalamnya kita sering melakukan debottlenecking itu. Bagaimana kementerian lembaga terkait ketika kita melakukan di sana ada tersumbat atau ada hambatan-hambatan, kita berusaha melakukan itu. Nah, yang kedua adalah tadi kita bicara soal bagaimana menyelamatkan aset, dan salah satunya tadi yang disampaikan bahwa RUU perampasan aset itu tugas kami di pemerintahan sudah selesai karena itu sudah di meja kawan-kawan DPR, dan kemudian ternyata itu tidak mudah, bukan hanya PDIP saja tapi sebagian besar partai politik itu menolak. Itu secara berjamaah, Mbak. Menolaknya itu betul-betul karena kami selalu diskusi, dan Pak Wamen itu kan Pak Wamenkumham itu kan kami selalu mendiskusikan itu, dan beliau menyampaikan ini susah karena tidak 1-2 partai saja tetapi semua partai itu. Jadi bahkan Pak Wamen itu sampai menyampaikan ini bagaimana kalau misalkan akan berlaku mungkin tidak sekarang tapi ini. Tapi mereka mintanya ditarik sampai di ujung 10 tahun lagi, kan nggak mungkin gitu. Jadi menurut saya sudah saatnya soal Stranas PK ini bukan lagi berdiam di ruang yang sepi di internal pemerintah. Ini harus diwacanakan, dilipat gandakan wacananya di area yang publik. Dan kami terima kasih dengan kawan TII yang menjadi mitra kami selama ini. Kita sudah berkolaborasi untuk diskusi-diskusi tentang hal ini, dan menurut saya kita kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat sipil ini adalah sebuah keniscayaan untuk gerakan anti korupsi ini. Pemerintah tidak bisa sendiri, kami bertarung di dalam itu dalam artian ya itu tadi soal tidak namanya data segala macam. Nah tentu kita akan ditagih apa sih yang sudah dilakukan gitu ya, apa hasilnya. Setidaknya mungkin tidak sangat banyak tetapi ada hasilnya. Setidaknya saya akan mencoba untuk menyampaikan ada penurunan port stay dari 3,2 hari menjadi 1,9 hari di pelabuhan yang menjadi daerah intervensi termasuk di Belawan dan Makassar melalui digitalisasi data dan proses bisnis layanan pelabuhan melalui INA-Portnet dan INSW. Penurunan yang kedua adalah penurunan tingkat kemahalan melalui digitalisasi pengadaan barang jasa pemerintah, e-katalog lokal, sektoral, dan toko daring
yang mampu meningkatkan rata efisiensi sebanyak 15% dibanding pengadaan secara konvensional. Dan yang ketiga selain itu melalui Stranas PK juga didorong keterpadanan data terpadu kesejahteraan dan sosial DTKS dengan nomor induk kependudukan. Saat ini tingkat kepadanan DTKS dengan NIK mencapai 98,9% dan itu artinya 140 jutaan Mbak. Dan sehingga penerima bansos atau subsidi ganda atau fiktif dapat dicegah. Mungkin ini masih perlu ditingkatkan agar apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di tim Stranas PK yang tadi digambarkan oleh Ibu Niken itu bisa dioptimalkan. Dan tentu beberapa capaian tersebut sebenarnya mungkin cukup baik, tetapi yang jelas upaya itu belum cukup untuk menjawab akar permasalahan korupsi saat ini, yaitu terjadinya proses politik biaya tinggi dalam pemilu, lemahnya pengawasan intern pemerintah sebagai third line of defense, belum meratanya integritas aparat penegak hukum, masih terjadinya konflik kepentingan dalam pemerintahan, serta pungli dan korupsi dalam layanan publik. Hal-hal ini tetap menjadi agenda kami di dalam Mbak. Dan seperti proses politik biaya tinggi dalam pemilu ini, kami tidak jemu-jemunya untuk mengupayakan itu melalui rapat koordinasi yang sudah kami lakukan. Misalnya bagaimana di tahun 2008 itu biaya dana politik itu kan dari 108 kemudian 2018 kalau nggak salah menjadi 1000 dan kemudian melalui kajian KPK maupun BRIN itu diusulkan 10.000-an, 10.800 atau apa. Nah kami ternyata betul tadi disampaikan ternyata ada gap yang tinggi antara praktek dana politik di lapangan selama ini dengan upaya-upaya kami untuk bagaimana memasukkan dana politik partai ini ke dalam sebuah pengaturan-pengaturan undang-undang misalnya, itu ternyata tidak mendapat gayung bersambut karena ternyata anggaran itu memang lebih banyak yang ada di luaran gitu. Sehingga ketika diatur ini mereka tidak menyambut gembira tetapi justru melakukan ada resistensi di sana. Dan kami di dalam pun juga suaranya juga beragam, ada yang setuju melalui PP, ada yang setuju melalui undang-undang dan itu agak cukup menyulitkan karena kalau melalui PP ini relatif lebih cepat, tapi kalau melalui undang-undang ini pasti akan dengan DPR dan ini akan sulit lagi. Kurang lebih seperti itu Mbak, dan kemudian kedepannya seperti apa, ada 4 hal setidaknya yang bisa kami catat. 1, penguatan integritas aparat penegak hukum Tipikor, dan kemudian penguatan akuntabilitas partai politik, dan 3, penguatan pengawasan sistem merit dan penguatan kanal layanan pengaduan. Dan tentu saja yang keempat ini sudah diakomodir dalam PP, jadi kalau misalkan kawan-kawan masyarakat sipil ingin mengadukan, ada kanal-kanal misalkan jaga.id, juga ke lapor go.id juga ada, tetapi juga diapresiasi bahwa akan aman gitu melakukan karena PP ada PP yang melindungi itu. Dan tentu saja terakhir kami juga menyelaraskan hal-hal yang sudah kami lakukan itu bagaimana caranya itu juga akan berkontribusi dengan peningkatan IPK kita, indeks persepsi korupsi, indeks efektivitas pemerintah maupun indeks perilaku korupsi. Karena ini penting untuk menjadi catatan kita, misalnya di IPK itu kita soal konflik kepentingan masih tinggi. Nah, bagaimana kita melalui mekanisme di dalam, kita harus menciptakan mekanisme agar konflik kepentingan ini direduksi sedemikian sehingga indeks IPK itu berkontribusi dengan penaikan IPK kita. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dani. Kasih aplaus untuk Mbak Dani, Ibu dan Bapak sekalian. Mbak Dani terima kasih sekali semakin menajamkan catatan-catatan dari pihak KSP. Nah berikutnya ini catatan yang juga sama pentingnya supaya kita mendapatkan perspektif yang lebih lengkap, jadi lebih seimbang juga. Mas Wawan Suyatmiko akan menyampaikan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi dari perspektif masyarakat sipil. Mbak Dani benar, kita memang perlu membawa catatan-catatan ini ke ruang yang terang. Nah ini salah satunya dan saya kira
Transparansi International Indonesia ini yang sangat konsisten, nggak banyak atau banyak juga sih, tapi nggak terlalu banyak rame-ramenya, tapi studinya sangat banyak sebenarnya yang mengarah pada evaluasi-evaluasi semacam ini. Jadi saya persilakan Mas Wawan, waktunya sama untuk menyampaikan evaluasi, tapi dari perspektif masyarakat sipil. Silakan Mas Wawan. Cek. Makasih Mbak Bibip atas kesempatannya. Mungkin kalau bicara soal ANKEK review, soal bagaimana upaya pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia, saya kira kalau TI, karena kita punya salah satu alat evaluasi yang sangat robust gitu, yang tiap tahun kami luncurkan, indeks persepsi korupsi gitu, kita akan menggunakan parameter-parameter yang ada di indeks persepsi korupsi ini untuk mengevaluasi bagaimana sih implementasi atau minimal values-values yang ada dalam ANKEK itu berjalan secara apakah efektif, efisien atau tidak gitu ya. Nah, tadi saya mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan memang kalau kita bicara indeks persepsi korupsi yang tadi di awal juga disebutkan oleh di keynote speakers gitu ya, oleh Pak Mahfud misalnya, salah satu hal yang membuat kita anjlok di indeks persepsi korupsi kita di tahun 2021 ke 22 gitu ya, itu adalah kalau kita bicara soal political reservice. Memang kalau kita bicara political reservice hari ini, kami temukan masih ada close ties relationship between politician and business sectors gitu ya. Jadi hubungan yang sangat dekat gitu ya antara pelaku usaha gitu ya dan politisi, inilah yang menjadi biang keladi, salah satunya menjadi biang keladi kenapa indeks persepsi kita menjadi turun. Nah, berarti kalau kita bicara soal hubungan yang sangat dekat gitu ya, ini berarti di situ ada pentingnya mitigasi potensi konflik of interest atau konflik kepentingan gitu ya. Kalau kita menempatkan secara teoritik, sebenarnya konflik kepentingan ini adalah dalam posisi yang sangat netral gitu ya. Sehingga upaya meregulasi dan memitigasinya itu menjadi penting gitu ya. Karena kalau tidak dikendalikan sedemikian rupa, ini akan ada deal-deal gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara soal indeks persepsi korupsi dan kemudian turunnya ada di political reservice karena ada konflik kepentingan di situ, tetapi tidak ada mitigasi yang sangat clear di negara kita gitu ya. Satu contoh misalnya kita bilang kita punya ini Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, tetapi operasionalnya bagaimana? Kita punya Undang-Undang 14 misalnya tentang administrasi pemerintahan, ngatur soal konflik kepentingan, tetapi adakah sanksi di situ? Kita punya di sejumlah perangkat-perangkat kalau bicara soal ANKEK, misalnya Wealth Report atau Asset Declaration gitu ya, kita punya nih LHKPN nih gitu ya. Tetapi apakah LHKPN itu, pertama ya, tetapi apakah LHKPN itu menjadi bahan untuk diaudit? Sehingga akuntabilitasnya bagi publik, apakah itu bisa dinyatakan sebagai sebuah keefektifan gitu ya. Karena di satu sisi yang lainnya adalah LHKPN ini tidak ada nih sanksinya, kecuali sanksi administratif gitu ya. Nah, nggak ada sanksi yang tegas ketika para pejabat negara yang sudah disebutkan di Undang-Undang 28 itu tidak menyerahkan LHKPN. Dan fatalnya malah justru ada beberapa tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai tokoh publik dan sebagainya tidak menyerahkan itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan gitu ya. Nah, terus saya juga mau bicara soal bagaimana operasionalisasi tadi. Kami mengapresiasi upaya digitalisasi yang ada di Stranas PK dan di berbagai di berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah gitu ya, tidak lepas dari apresiasi itu. Tapi catatan kami waktu kami melakukan evaluasi pasal 5 khususnya tentang pencegahan gitu ya, bahwa digitalisasi, deregulasi, debirokratisasi ini bukan panacea gitu loh. Ini bukan satu-satunya obat gitu ya. Yang kalau digitalisasi kemudian debirokratisasi, deregulasi korupsi hilang, enggak gitu ya. Nah, catatan kami adalah kalau kita bicara soal digitalisasi adalah kebanyakan upaya digitalisasi dilakukan di sektor hilir gitu ya. Padahal kalau kita bicara soal konflik kepentingan, kita bicara korupsi yang lebih luas lagi, ada 3 patologi korupsi tadi, korupsi politik, korupsi green corruption, ada satu lagi petty corruption. Korupsi politik sebagai salah satu the roots of corruption itu seringkali terjadi before gitu ya. Itu jauh gitu ya sebelum, misalnya gini, saya kasih contoh aja, misalnya kalau kita bicara soal pengadaan, perizinan, atau kebijakan apapun yang ada di level daerah aja paling kecil gitu ya. Apa yang ada di digital gitu ya, itu adalah sesuatu yang sudah consolidated. Kita ingat,
ada proses yang banyak dilakukan nih, misalnya musrenbang dan sebagainya, tapi selalu saja proses-proses ini kalah sama pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh DPRD. Jadi apa yang ditampilkan di platform digital itu adalah sesuatu yang sudah consolidated. Jadi korupsi politik itu jauh sebelum itu. Kami pernah meluncurkan Global Corruption Barometer tahun 2017 dan terakhir 2020 yang menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga terkorup. Dan mereka mereka ignorance bahwa kami nggak mengelola keuangan negara dalam artian besar gitu ya, seperti eksekutif yang mengeksekusi eksekutif. Jadi kenapa kami dipersepsikan lembaga terkorup? Iya, karena kalau bahasanya Mbak Bibip, autokratik legalisme lahir dari situ, gitu kan? Jadi segala kebijakan yang dilahirkan yang dia menguntungkan seseorang itu yang sebenarnya masuk dalam tipologi korupsi kita. Dan itu kita sangat lemah sekali. Jadi kita sangat apresiasi ketika teman-teman di Stranas PK juga sudah memasukkan misalnya SIPP gitu ya, sistem integritas partai politik. Tapi kita tahu bersama bahwa sulitnya minta ampun. Kami tahun 2012 melakukan penelitian soal bagaimana transparansi dana partai politik dan kami melakukannya hari ini lagi. Ya, frankly speaking, mereka punya dua laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan yang bisa dibilang black book dan satu white book. Yang white book itu yang selalu dipamerkan ke masyarakat secara luas gitu ya. Atau tadi di sesi plenary Mbak Titi mengungkapkan sumbangan 2,5 sampai 25 miliar. Yang dilaporkan yang 2,5 sama 25. Itu belum yang dipecah-pecah. Itu di white book mungkin ada, mungkin gitu. Tapi yang jelas di black book pasti ada dan itu nggak akan disampaikan ke publik gitu ya. Jadi upaya digitalisasi balik lagi itu menurut hemat kami ini harus menjadi sebuah solusi yang holistik yang juga harus diselesaikan juga di level misalnya hulunya seperti apa nih gitu ya. Jadi setiap kalau kita bicara soal partai politik ya setiap spending maupun nggak hanya spendingnya, revenue-nya juga harus dilaporkan ke publik dong gitu ya. Nah itu soal digitalisasi. Yang kedua, kalau kami juga melakukan evaluasi terhadap ANKEK ini adalah di pasal 6 dan 36 soal tadi. Kalau Mbak Putri bilang soal independensi badan-badan anti korupsi, memang ya di Indonesia kita mengenalnya sebagai badan-badan anti korupsi gitu, bukan hanya badan anti korupsi gitu. Tetapi pada periode 2016 dan 2019 kami melakukan khusus untuk KPK karena secara mandat undang-undang KPK memang sebuah badan yang menangani kasus korupsi meskipun ada kejaksaan dan kepolisian, tapi kami melihat bahwa payung undang-undang yang khusus gitu ya, undang-undang KPK inilah yang menjadi pijakan kami. Kami masih menemukan ada beberapa juga nih evaluasinya adalah soal independensi misalnya gitu ya. Saya kira ini ini sangat retorik ya kalau hari ini kita bicara soal undang-undang KPK ketika mengatakan bahwa untuk penegakan hukum KPK masih independen gitu ya. Ini sangat retorik gitu ya. Karena kita tahu bahwa ketika statement di undang-undang bilang bahwa ini masuk dalam rumpun eksekutif gitu ya, yaitu gugur gitu ya. Untuk penegakan hukum saja kok yang independen, ya nggak begitu cara mainnya gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara soal ANKEK review, soal bagaimana CPI kita itu sangat menggambarkan sekali Mbak Bibi bagaimana, apalagi kalau kita bicara soal varieties of democracy kita gitu ya. Kami saya kira beberapa lembaga survei juga menemukan gitu ya. Kami di Global Corruption Barometer itu bilang menemukan bahwa 1 dari 3 pemilih itu mengalami suap gitu ya. Artinya money politik itu terjadi 1 di antara 3 konstituen atau voters itu mengalami itu. Jadi saya kira di temuan kami yang tahun lalu 2022 bilang bahwa sebenarnya korupsi itu sangat berkorelasi positif dengan demokrasi. Artinya negara-negara yang mempunyai tata kelola demokrasi yang lebih mapan, ini ada satu kasus yang anomali misalnya Singapura gitu ya, dia harusnya mempunyai seperangkat program anti korupsi yang juga mapan gitu ya. Jadi ketika abuse of democracy itu juga artinya abuse of power itu corruption. Gitu kira-kira Mbak Bibi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan. Kita beri aplaus untuk Mas Wawan. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menawarkan kepada Ibu dan Bapak untuk bertanya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih. Saya udah ngelihat nih, Mas Bima di belakang udah tunjuk tangan. Saya buka untuk 3 pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Jadi kita kumpulkan 3 terus langsung ditanggapi oleh para panelis. Sekali lagi silakan tunjuk tangan, saya akan tunjuk 3 orang. Rule of the game-nya mohon sampaikan nama dan kalau spesifik pertanyaan ditujukan kepada siapa mohon sampaikan juga.
Silakan, dan saya mohon bantuan panitia, ada baru satu nih. Ada lagi? Kawan-kawan, kayaknya saking banyaknya dagingnya jadi bingung juga ya mau nanya yang mana. Oke, 2. Kita punya 2 penanya, nggak apa-apa, kita mulai dengan 2 dulu. Karena 2 juga saya kira pasti nanti penjelasannya bisa sangat menarik. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, saya Bima dari Lembaga Selios Ekonomi. Saya mau memberikan statement, juga memberikan kesempatan lah untuk menjawab gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama secara konstruksif bahwa Indonesia sudah ingin mendaftarkan diri ke dalam OECD. Ini pertanyaan untuk semuanya. Apakah tadi bicara soal perampasan aset, bahkan yang lebih jauh lagi adalah terkait dengan pembatasan misalnya uang tunai, karena itu yang selama ini salah satu bentuk dari korupsi, suap, terutama dalam masa-masa kritis seperti pemilu. Apakah dengan memanfaatkan standarisasi yang cukup tinggi, bahkan OECD sampai mengatur detail antara corporate and political engagement. Jadi nggak bisa pengusaha itu bukan hanya duduk sebagai menteri, tapi dia benar-benar dijaga agar tidak terkait dengan konflik kepentingan. Apakah Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian melihat OECD ini sebagai salah satu momentum? Dan yang kedua, operasionalisasi tadi terkait dengan konflik kepentingan yang paling dekat, ada menteri yang sudah mendaftarkan ke KPU sebagai cawapres tapi belum mundur juga sampai hari ini. Anak presiden, saya nggak usah sebut namanya. Jadi bagaimana yang paling dekat pencegahan korupsi, konflik kepentingan tadi dimulai dari internal pemerintah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bima. Saya jadi pengen mengundang yang lain untuk tepuk tangan dulu untuk Mas Bima. Kayaknya seru banget nih pertanyaannya. Yang kedua, silakan. Selamat pagi, saya dengan Debbie Caroline Sianturi ya. Saya ingin bertanya kepada semua ya. Kenapa ya di Indonesia tidak ada, kalau memang ingin melakukan tindakan anti korupsi, itu diuraikan secara rinci, misalkan untuk dalam bidang impor, apa yang harus tindakan anti korupsinya. Kemudian kalau dalam bidang dalam bidang perdagangan ataupun yang paling sering itu di bidang kesehatan juga ya, itu diuraikan secara rinci tentang anti korupsi. Kedua juga yang saya perhatikan nih di Indonesia, seringkali orang yang melakukan eksekusi dari perusahaan-perusahaan asing itu hanya didasarkan, oh orang ini adalah yang punya usaha besar di Indonesia ataupun punya relasi dengan seorang politisi yang berpengaruh gitu ya. Tanpa dilihat ada portofolionya gitu. Jadi yang saya harapkan ya di negara-negara maju yang nggak usah jauh lah, dekat di sini Singapura ya, mereka yang menjadi eksekutor suatu bisnis itu mereka punya portofolio bahwa mereka sudah menangani beberapa bisnis yang juga terkait dengan urusan pada pemerintah gitu. Iya, bisa dimengerti Mbak pertanyaannya. Itu saja yang pertanyaan saya. Terima Baik, kasih. Terima kasih Mbak. Saya langsung berikan, bisa dipahami semua ya, nanti saya siap standby aja kalau ada yang lupa pertanyaannya. Tapi lebih baik mic langsung saya berikan kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk menanggapi balik. Silakan dari Bu Niken dulu. Terima kasih rekan-rekan semua. Betul, memang sebenarnya kalau dari konteks OECD ini sebenarnya kita memang banyak sekali bekerja bersama dengan Menko Ekon, memang sangat mendorong supaya konteks pencegahan korupsi juga menstimulus kita dalam proses ke OECD tadi. Kemudian terkait dengan benturan kepentingan, ini memang salah satu aksi kami memang ada terkait dengan upaya pencegahan benturan kepentingan. Ada 3 kementerian lembaga yang terkait di situ. Pertama KPK, kita pengen memperbaiki lagi bagaimana efektivitas benturan kepentingan di KPK sendiri.
kemudian yang kedua dengan Kemenpan RB supaya bisa pedomannya itu bisa diacu, dan kemudian sebenarnya sudah ada dari 2007 itu sebenarnya udah ada, cuma memang nggak clear ya implementasinya kayak apa. Kemudian yang sangat menarik bahwa meskipun ini di bawah Perpres dan di ranah eksekutif, sebenarnya Mahkamah Agung merupakan bagian dari pelaksana aksi juga Mbak Bivit. Nah, Jumat nanti kita akan ada kick off dengan semua Pokja untuk membangun, dan mostly adalah Hakim Agung untuk mendorong pedoman terkait dengan benturan kepentingan di situ. Jadi termasuk juga kita mau mendorong pemanfaatan dari smart majelis. Jadi sebenarnya di MA itu udah ada smart majelis, cuma memang untuk penetapan kasus-kasus mana yang ditangani oleh Hakim Agung itu tuh masih berdasarkan dari beban kerja. Nah, kita mau perkaya smart majelis itu bahwa nanti dalam penetapan kasus mana yang dikerjakan oleh siapa itu memasukkan unsur dari latar belakang hakim tersebut, kemudian kasus yang akan diperiksa, sehingga memang dalam situ kita bisa secara pakai tadi dibantu sistem lah ya, sehingga bisa dibikin match lah mana kasus yang harus dihindari. Pakai sistem aja. Nah, ini sebenarnya kita sedang dorong dan mudah-mudahan bisa berjalan baik sampai tahun depan. Kemudian yang kedua, ini mungkin kesalahan saya juga ya, bahwa mungkin komunikasinya kurang ya. Jadi mungkin Bu nanti bisa lihat di Stranas PK web kami, sebenarnya sudah ada aksinya apa aja. Termasuk perizinan, perdagangan dan perindustrian atau penetapan kuota impor, kita tuh mencegah korupsinya seperti apa. Nah, misalkan dari situ nanti bisa dilihat ya Bu, mungkin nanti di situ diklik aja aksinya, mungkin itu aslinya terkait dengan SINAS NK, Sistem Nasional Neraca Komoditas, bahwa Indonesia berusaha mentransparankan penetapan kuota impor yang biasanya di situ celah korupsinya banyak. Nah, di situ nanti bisa dilihat bahwa tidak semua kementerian lembaga senang dengan dengan konteks itu, karena penetapan kuota impor kita push supaya untuk transparan, cuma memang ini masih berdarah-darah ya ibaratnya. Jadi mungkin itu nanti bisa dicek Bu, banyak sekali sektor-sektornya per sektor. Jadi nanti bisa dipelajari saja, termasuk juga dari partai politik kenapa kok bisa rendah. Nanti mungkin Bu Dani lebih menjelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Niken. Mbak Putri boleh pakai mikrofon satu lagi biar saya bisa gangguin Mbak Putri kalau ini. Waktunya saya udah dikasih peringatan nih, waktunya katanya sisanya 5 menit. Silakan Mbak Putri. Singkat aja kalau yang ini. Kalau terkait OECD mungkin yang samanya dengan UNCC adalah foreign bribery tadi. Dan tapi kalau kita bicara biasa UNCC itu standarnya mungkin di bawah ya, OECD itu lebih robust gitu ya. Karena dia tidak hanya menilai ada atau enggak legal frameworknya, tapi lanjut ke apakah efektif dilaksanakan atau tidak. Nanti itu aspeknya ada mulai dari awareness private sector, habis itu capacity penegak hukumnya, jadi memang lebih robust. Ya kalau memang Indonesia memang mau bergerak ke sana gitu ya, mungkin bisa mulai didiskusikan mengenai kriminalisasi foreign bribery itu nomor 1. Nah tadi saya mungkin ingin sedikit bicara mengenai konflik kepentingan lagi gitu ya, tadi masalah kita bicara konflik kepentingan antara misalnya tadi udah jadi cawapres masih menjadi menteri gitu ya, belum mundur, atau misalnya revolving doors ya antara jadi pejabat publik tapi punya bisnis di swasta gitu ya. Nah yang seperti ini sebenarnya harus diatur dan negara punya kepentingan di situ. Nah bagaimana mengaturnya bisa lewat instrumen hukum yang ada sekarang, dan itu apa yang namanya sampai hari ini belum ada dan dianggap umum revolving doors itu. Jadi orang tidak misalnya keputusan kasih sunset policy on tax gitu ya, nggak berapa lama dia jadi komisaris gitu di perusahaan itu. Nah yang seperti ini kan sebenarnya bisa terdetek gitu sekarang dengan terbukanya informasi, tapi apakah ada risiko atau ada sanksi? Belum ada. Harapannya ada di kemudian hari Mbak. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Putri. Silahkan Mbak Dani. Terima kasih Mbak Bibip. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin terlalu klise kalau saya mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Todung tadi. Bang Todung tadi dengan malu-malu mengatakan ini bukan kampanye, tetapi sebetulnya dari semua upaya pemberantasan korupsi ini di ujungnya itu pimpinan tertinggi itu memang harus memiliki niat bahwa anti korupsi itu sebagai landasan untuk menjalankan kerja-kerja teknokrasi di birokrasi dan lain-lain. Dan saya rasa tadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Niken, sebetulnya kita tuh di dalam tidak kurang-kurang. Walaupun kita tahu bahwa ini tidak mudah, tapi kita bekerja intens. Nah, saya rasa kita penting untuk menciptakan
mekanisme bagaimana pengawasan terhadap merit system ini dilakukan. Sampai detail mekanismenya seperti apa. Sehingga kejadian hari ini saya rasa walaupun Pak Mahfud mengatakan undang-undang kita, peraturan kita tuh ada, tersedia untuk memutuskan itu gitu. Tetapi masalahnya bagaimana secara moral, secara etika publik itu terjadi. Nah, garapan terhadap sanksi moral ini harusnya bagaimana kita bisa menciptakan bahwa itu menjadi ketakutan tersendiri, bukan sekedar hukum-hukum saja gitu. Karena kalau kita bicara soal hukum, sanksi, itu hukum kita ternyata banyak sekali menyediakan mekanisme itu gitu loh. Jadi bagaimana kita pertajam dan perkuat di sisi moral yang membuat orang ini walaupun ini bukan pidana ya, tetapi ini ternyata dilewati saja. Jadi kita mungkin perlu memikirkan itu juga. Jadi jangan pilih orang yang tidak memikirkan jejak terhadap pemberantasan korupsi ini. Terima kasih. Mantap sekali, pesan yang sangat penting. Silakan Mas Wawan. Ya, OECD, saya pikir ini juga our opportunity gitu ya Mas Bima ya. Dan kita sering diskusi soal itu Mas. Saya kira, tapi begini juga ada catatannya bahwa jangan sampai juga global inisiatif ini jadi global imaging gitu ya. Kita anggota G20, kurang bangga apa kita gitu ya. Tapi apakah compliant terhadap G20 kita compliance gitu ya. Terhadap beberapa guideline-nya itu kan jadi tanda tanya tuh. Terus yang kedua misalnya soal FATF gitu ya. Kita anggota G20 dan mungkin kita satu-satunya negara anggota G20 yang belum jadi anggota penuh di FATF gitu ya. Nah, jangan sampai OECD juga gitu. Image kita di global bagus, kita anggota bla 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 bla, tapi bagaimana compliance kita terhadap guidelines? Bagaimana kita how to regulate internally gitu ya di negara kita sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan gitu. Nah, artinya kalau kita mau hari ini kita sudah dapat tiket nih masuk mendaftar di OECD, ya penting ini untuk how to speed up our stolen asset recovery regulation gitu ya. Karena tadi itu menjadi bukan hanya di OECD ternyata di ANKEK kan juga masih jadi semacam overdue gitu ya. Jadi ini yang penting untuk harus di speed up gitu ya. Terus soal COI, saya kira kalau soal conflict of interest ya ini lagi ya, kalau conflict of interest ini kalau ditempatkan kan dia sebenarnya ethical gitu ya, moral gitu ya. Jadi kalau dia tidak ada di aturan regulasi yang strict gitu ya, ataupun bahkan kalau diatur secara strict ini juga akan mempersulit gitu. Tetapi kita bisa menilai nih, kalau tadi misalnya contohnya adalah menteri yang masih berkuasa dan kemudian maju running candidacy atau wali kota yang sedang juga maju juga tapi tidak mundur dari posisi jabatannya, mungkin mereka akan bilang nggak ada kok yang ngatur COI. Jadi nggak ada aturannya, jadi saya nggak melanggar aturan. Tapi kalau kita kembali ke moral, kembali ke etis atau tidak. Jadi kalau kita bicara conflict of interest itu bukan bicara soal boleh atau tidak, tapi pantas atau tidak sih. Nah itu saya kira kembalikan saja ke masing-masing yang mengalami itu. Tapi yang jelas harusnya kita mempunyai satu guidelines gitu ya. Kita harus punya satu pedoman yang sifatnya umum dan kemudian itu bisa dipatuhi gitu ya. Nah kita nggak punya sama sekali, tadi Mbak Putri juga sudah strengthening itu. Kita nggak punya sama sekali itu. Nah sehingga saya kira hari ini misalnya tadi KPK tahun 2007 juga sudah membuat pedoman soal COI gitu. Hari ini misalnya Pan RB juga sudah mulai mau merevisi Permen Pan RB mereka soal pedoman konflik kepentingan gitu ya, karena ada beberapa regulasi yang juga sudah berubah gitu ya. Nah ini yang saya kira penting untuk juga dieskalasi, nggak hanya berhenti di Permen Pan RB. Kalau bisa sampai kepada undang-undang ya itu akan lebih bagus gitu ya. Tetapi maksud saya setelah jadi aturan positif, hukum positif itu juga harus ditegakkan. Kan kadang di kita ada dua problem nih, tidak punya regulasi atau punya regulasi tapi lack of enforcement-nya gitu ya. Nah, jadi dua-dua ini saya pikir harus linear gitu ya dan berjalan paralel gitu. Yang terakhir saya kira kalau soal rencana aksi teman-teman Serana PK sudah sangat detail kok di situ gitu ya. Bahkan per 3 bulan itu capaiannya sudah dicantumkan di situ, tinggal bagaimana nanti kita mengakses dan kemudian kalau masyarakat juga pengen menanyakan atau mengevaluasi itu juga saya pikir sudah terbuka dan bisa dilakukan. Terima kasih Mbak Bibip. Terima kasih Mas Wawan. Tanggapan balik Mas Wawan menutup diskusi kita. Saya udah diperingati nih di depan ini tempat ini loh Ibu Bapak, peringatan waktu dan tulisannya waktu habis. Jadi saya sudah harus sudahi karena waktu makan siang juga. Tapi jangan khawatir Ibu dan Bapak sekalian karena sesi kita pada hari atau pada siang ini adalah pemicu. Sekarang Ibu dan Bapak sudah tahu
Ibu Niken yang bisa dihubungi, websitenya tinggal di Google sedikit pasti langsung ketemu Sranas PK, dan ternyata sudah sangat rinci, bahkan sampai ada laporan tiap 3 bulan dan 6 bulan ke Presiden. Jadi memang kita dalam pemberantasan korupsi harus going into the details gitu. Kata orang kan the devil is in the detail. Nah tapi tentu saja catatan-catatan yang menarik tadi tetap harus kita kritisi, dan Bu Niken sendiri bilang tadi soal saling silang tusi, saya senang loh istilah itu loh Bu. Daripada kita pakai istilah ego sektoral, kayaknya enak tuh, saling silang tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang bikin repot juga, termasuk dalam konteks konflik of interest. Dari semua Bu Niken, Mbak Putri, Mbak Dani dan Mas Wawan, semua menggarisbawahi soal konflik of interest kita, misalnya di pemerintahan kita yang demikian besar, yang akhirnya membuka peluang masuk pengusaha, masuk berbagai kepentingan lainnya, masuk juga partai politik. Sehingga yang terjadi sebenarnya istilah Mas Wawan tadi, jangan fokus di grand corruption dan petty corruptionnya saja, tapi political corruptionnya. Ini yang harus kita hadapi betul. Dan catatan Mbak Dani tadi menarik sekali, barangkali salah satu caranya adalah dengan kita mesti yakin sekali di masa yang akan datang pemimpin-pemimpin kita orang yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Nah sekali lagi Ibu dan Bapak, kalau masih kurang ngobrolnya, masih bisa ada waktu selagi makan siang dan dalam kesempatan lainnya. Sekarang saya tutup dulu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk 4 panelis kita. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, saya Bivitri Susanti undur diri dan mengembalikan mikrofon kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan para panelis kita di diskusi yang kedua ini. Dan kita akan menyaksikan prosesi penyerahan plakat yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Wawan Suyatmiko kepada para panelis dan juga moderator. Silakan Bapak. Bapak Wawan akan menyerahkan kepada. Baik, silakan. Akan diserahkan untuk moderator kita di diskusi panel yang kedua, yaitu Ibu Bivitri Susanti terlebih dahulu. Tentunya momen ini harus diabadikan. Baik, selanjutnya akan diserahkan untuk Ibu Dr. Anda Jaleswari Pramodawardhani M.Hum. Baik, rekan-rekan sekalian, ya dipersilakan untuk diabadikan penyerahan plakat yang kedua. Dan selanjutnya penyerahan plakat untuk Ibu Niken Aryati. Plakat diserahkan untuk Ibu Niken Aryati selaku Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian menyerahkan plakat untuk Ibu Putri Wijayanti selaku National Program Coordinator United Nations Office on Drugs and Crime Indonesia. Dan untuk setelah ini, moderator dan juga para panelis akan berfoto bersama-sama. Dipersilakan Bapak Wawan beserta Ibu moderator dan juga para panelis yang lain untuk memposisikan diri di tengah berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Kita akan foto bersama dulu yuk, silakan di sini. Yang paling ganteng di tengah. Yang paling ganteng di tengah, silakan Bapak Wawan. Oh iya. Baik.